Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kita bersama membawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami sungguh bersyukur kami ada di minggu di mana kami akan memasuki masa Natal, tepatnya tanggal 25 Desember nanti. Di hari Senin ini Tuhan, sebelum kami ada di hari Natal, kembali kami datang memohon kepadamu untuk Engkau layakkan kami menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, agar dalam perenungan pagi ini kami semakin setia kepada Engkau di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 22. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada keserentakan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu yang selama untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, berkat Allah bagi keluarga setia. Saudaraku, di awal renungan pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah kidung dari Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Syairnya demikian Bapak Ibu. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti
pasti kita bahagia. Saudaraku, Kidung Jemaat 451 ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa jika keluarga ingin bahagia, ingin selamat, ingin mengalami berkat daripada Tuhan, maka dia harus hadirkan Yesus di dalam keluarga tersebut. Tentu kita bertanya, saudaraku, kenapa demikian? Jawabannya adalah karena Kristus itu sendiri adalah kepala keluarga, pemimpin keluarga. Jadi kalau di sebuah rumah tangga kepalanya atau pemimpinnya tidak ada bersama dengan anggotanya, saya bisa bayangkan akan seperti apa keluarga tersebut. Ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, karena tidak sedikit keluarga yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang tidak menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang suami, seorang ayah, seringkali dia menjadi Tuhan untuk rumah tangganya. Dia berpikir karena dia mencari nafkah, maka dia yang berkuasa atas hidup anggota keluarganya. Dia yang menentukan masa depan anggota keluarganya. Apa yang dia katakan itu yang harus dilakukan. Dan tidak sedikit juga kemudian seorang istri merasa lebih berkuasa daripada suami dan anak-anaknya, sehingga dengan mentang-mentang dia mengambil alih tugas Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan kepala dalam keluarga itu. Ini sangat berbahaya, saudaraku, kalau kemudian kita nyatakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena Tuhan tidak mau kita ambil alih kekuasaannya. Firman Allah katakan jangan merampas hak Tuhan. Apa yang menjadi kewenangan Tuhan, berikan kepada Tuhan. Ini yang coba disadari oleh Daud dalam bacaan kita, saudaraku. Daud memposisikan diri sebagai sosok yang merendah. Dia katakan di bacaan kita, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini Tuhan, sampai Engkau begitu mengasihi kami? Tentu ini terjadi kepada Daud dan keluarganya, karena mereka menempatkan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai kepala dalam keluarga mereka. Segala hal yang tidak mungkin menurut Daud itu menjadi mungkin, karena kasih Allah itu tidak terbatas, saudaraku. Kasih Allah itu tidak akan digantikan dengan sesuatu yang mengecewakan, dengan sesuatu yang membuat kita berada dalam keresahan, kegelisahan, ketakutan dan seterusnya. Ya. Ini yang coba disampaikan oleh Daud di dalam doanya. Ya, judul bacaan kita doa syukur Daud. Artinya Daud bersyukur atas kebaikan Allah yang membuat keluarganya begitu mengalami sesuatu yang nyaman. Bahkan bukan di waktu ini saja, untuk waktu yang akan datang pun Tuhan sudah berbicara tentang keluarga Daud. Dan itu terbukti, saudaraku, sampai hari ini kita masih disebut sebagai keturunan Daud, karena dari keturunan Daud lahirlah Yesus yang akan kita rayakan hari kelahirannya di tanggal 25 Desember di minggu ini. Ya. Cerita tentang Daud tidak pernah putus. Ya. Ini yang Daud pertanyakan kepada Tuhan, siapa aku, siapa keluargaku, sampai Engkau mengingat kami. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Luar biasa, sebuah perenungan dari Daud yang menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa, tapi ketika dia menjadi sesuatu yang berharga, itu karena Tuhan. Yang tentu karena Daud menempatkan Tuhan di totalitas hidupnya sebagai pemimpin.
Kita bisa lihat saudaraku dalam Mazmur 119 ayat 105, Daud katakan di situ, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya pikir ini kekuatan Daud untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai kepala dan pemimpin di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang baik yang dia alami, yang menurut Daud ini terlalu berlebihan, tapi itulah cinta Tuhan saudaraku. Kadang-kala tidak dapat kita selami dengan pengertian kita, tetapi yang pasti apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Mari saudaraku, di masa-masa sulit sekarang ini, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, jangan pernah kita sombong terhadap Tuhan. Libatkan Dia. Saya pikir tidak sulit, saya pikir sesuatu yang mudah. Hanya kita, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, ya. Dia akan datang dengan cintanya, Dia akan datang dengan kasih, ya. Lagu tadi di awal khotbah, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah keluarga itu. Mari saudaraku, jangan kita lupakan hal ini. Betul-betul kita mulai menyemangati diri kita, bahwa kita ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita tetap semangat menjalani kehidupan ini, karena kita tahu dalam Tuhan kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Melangkahlah menuju Natal 2020 dalam keyakinan iman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berkati kami dari waktu ke waktu sampai hari ini. Bahkan mengawali hari ini Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan firman kepada kami, yang membuat kami mengerti bahwa betapa pentingnya Tuhan di dalam setiap keluarga dan rumah tangga, bahkan kehidupan pribadi kami, sehingga kami tidak pernah melupakan Engkau Tuhan. Biarkan kami melangkah menuju Natal tetap dengan setia kepadamu, tetap dalam berkat-berkat-Mu, agar semua yang kami alami selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, rumah tangga, keluarga kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Mari Tuhan dengarkan doa kami, Tuhan sempurnakan, Tuhan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.